Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retnoti Maharani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori dekonstruksi. Teori dekonstruksi adalah teori yang diusung oleh Jacques Derrida. Dekonstruksi berarti menghancurkan dan membangun ulang, namun dalam bentuk yang berbeda. Dengan begitu, hasil dari dekonstruksi berbeda dengan narasi yang sudah ada dalam sebuah teks. Dekonstruksi menggali pemaknaan baru dalam konstruksi di sebuah teks yang ada. Dalam dekonstruksi, teks itu mengambang bebas, tidak tetap, bervariasi, dan bergerak. Setiap kata dapat diartikan terkandung ruang dan waktunya. Misalnya saja jokes ini. Jangan salahin cinta kalau dia diambil orang. Soalnya cinta nggak bilang, keburu diambil orang. Dian kemarin pergi beli susu untuk 1-3 tahun. Baru sebulan udah habis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa cara pengungkapan yang berbeda bisa memunculkan pemaknaan yang berbeda juga. Sehingga dalam teori dekonstruksi, beda cara pengungkapan, beda juga pemaknaannya. Tetapi hal tersebut sah-sah saja. Menurut Derrida, teks bisa dibagi menjadi dua, yaitu sisi sentral dan sisi periferi atau sisi pinggiran. Sisi sentral adalah sisi di mana pemaknaan atau melihat sebuah peristiwa itu ada di tengah atau di sudut yang paling sering dibicarakan dan paling sering diberitakan oleh media. Sedangkan sisi periferi atau pinggiran ini mengambil atau melihat suatu peristiwa dari sisi yang berbeda dan menarik sehingga pemaknaan dan pemberitaan akan peristiwa tersebut juga berbeda. Dalam kajian media cultural studies, teori dekonstruksi adalah sebuah pendekatan untuk mengkritisi fenomena di media massa. Untuk mengungkapkan apa yang ada dalam sebuah teks. Dan teks tersebut adalah asumsi atau ideologi yang melekat dengan teks tersebut. Objek dari teori dekonstruksi adalah teks, dan teks pasti dibaca. Dan menurut Derrida, membaca berasal dari bahasa. Dekonstruksi berbicara tentang ketiadaan realitas. Realitas dipahami dan dibaca melalui bahasa. Bahasa mengupayakan sebuah realitas sehingga bahasa adalah realitas itu sendiri, menurut Derrida. Jadi, tergantung konstruksi teks atau bahasa yang dibentuk oleh si pengarang, sehingga hasil dari dekonstruksi akan berbeda-beda. Tergantung siapa yang membaca teks tersebut. Bagaimana kita bisa mengartikan sebuah teks dan mendapatkan hasil dekonstruksi dari teks tersebut? Sebagai langkah awal, di sini kita bisa mengatakan bahwa dekonstruksi merupakan sebuah tindakan dari subjek yang membongkar sebuah objek yang tersusun dari berbagai unsur. Sebagai sebuah tindakan, subjek tentu tidak kosong, dia harus melibatkan berbagai metode, yaitu metode subjek membongkar objek yang memang patut untuk dibongkar. Seperti yang sudah disebutkan di awal, dekonstruksi berarti menghancurkan dan membangun ulang, namun dalam bentuk yang berbeda. Berarti dekonstruksi membangun sesuatu dari sudut yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya, memaknai suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Membaca sebuah teks dengan sudut pandang yang berbeda, karena menurut Derrida, membaca tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Derrida, si pengusung teori ini, mengartikan dekonstruksi sebagai pengalihan atau peralihan pemikiran dari pusat ke pinggiran, yang artinya membongkar tatanan yang diyakini sebagai pengenalan langsung terhadap sebuah realitas. Hal ini berarti dalam sebuah teks menunjukkan realitas yang terjadi dengan menunjukkan sisi teks yang berbeda
akan memberikan pemaknaan realitas yang berbeda juga. Dekonstruksi berkomitmen pada analisis habis-habisan terhadap makna literal teks dan juga untuk menemukan problem-problem internal di dalam makna tersebut yang mungkin bisa mengarahkan ke makna-makna alternatif. Dekonstruksi menyatakan bahwa dalam setiap teks terdapat titik-titik pengelakan dan kemampuan untuk tidak memutuskan yang mengkhianati setiap stabilitas makna yang mungkin dimaksudkan oleh si pengarang dalam teks tersebut. Yang berarti tergantung siapa orangnya yang membaca teks tersebut akan mendekonstruksikan teks tersebut sesuai dengan apa yang ia pahami. Bisa jadi makna yang dipahami berbeda dengan makna yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Tujuan dari teori dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan di balik teks. Teori ini ingin menunjukkan bahwa dalam sebuah teks itu bisa memiliki maksud lain yang tersembunyi di balik kata-kata yang dipakai dalam teks yang ada, atau kata-kata yang dipakai oleh si pengarang. Dan bisa jadi ada makna lain yang terkandung dalam sebuah teks tersebut. Dalam media cultural studies, dekonstruksi memberi pengaruh penting. Berkat dekonstruksi dari Derrida, makna kini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mutlak, tunggal, universal, dan stabil. Tetapi, makna kini selalu berubah. Klaim-klaim kebenaran absolut, kebenaran universal, dan kebenaran tunggal yang biasa mewarnai gaya pemikiran filsafat sebelumnya semakin digugat, dipertanyakan, dan tidak lagi bisa diterima. Yang diinginkan oleh teori dekonstruksi adalah menghidupkan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi, yang turut membangun teks dan di era saat ini di mana media, baik media massa maupun media sosial, menjadi sebuah makanan yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Tentunya media dapat memberikan segala macam pemberitaan terhadap hal apapun yang ingin disampaikan dan menurut media itu penting, sehingga dapat menggiring opini masyarakat kepada suatu peristiwa tertentu. Dengan adanya teori dekonstruksi, membuat kita berpikir lebih dalam dan membuka diri kita terhadap suatu isu atau pemberitaan yang dibuat oleh media, yang terkadang bisa memiliki makna tersembunyi atau makna yang tidak sesuai dengan narasi yang sudah ada. Dekonstruksi dibuat untuk kebebasan, sehingga dekonstruksi dibuat untuk bebas menolak kekuasaan tatanan kodrat yang ada. Menjadi berbeda bukanlah masalah dalam teori dekonstruksi. Melihat sebuah peristiwa atau membaca sebuah teks dari sisi yang berbeda dan memaknai teks tersebut
berbeda dengan makna yang ada tidak menjadi masalah dalam teori dekonstruksi. Sekian penjelasan tentang teori dekonstruksi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.